Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam kuliah pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen dan mahasiswa KPIB yang telah berpartisipasi dalam presentasi kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan manfaat. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 10 untuk menyampaikan materi presentasi yang berjudul Pemikiran Tokoh Teologi di Indonesia, membahas tentang Islam Nusantara dan Islam berkemajuan. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri supaya tidak terlupakan. Nama saya Min Fadli Robi, NIM 84 sebagai moderator dan pemateri. Di bawah saya bernama Ferdiansyah Wahid, NIM 85 sebagai pemateri. Bawahnya lagi bernama Arinal Husna, NIM 86 sebagai pemateri. Dan yang terakhir, the one and only selebgram Bekasi kita, yaitu Dwi Jayanti, NIM 87. Moderasi Islam. Moderasi Islam tersusun dari dua kata, yaitu moderasi dan Islam. Dalam KBBI, moderasi berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran kekerasan. Sementara kata Islam sendiri dalam KBBI berarti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Moderasi Islam adalah suatu ajaran Islam yang menghindari kekerasan dan cenderung mengambil jalan tengah dalam setiap permasalahan. Moderasi Islam menekankan kepada persatuan dan kesatuan umat. Muslim moderat menjalankan Islam secara mendalam, yaitu kafah dan seimbang, baik pada tataran hubungannya dengan Allah, yaitu hablum minallah, maupun kepada sesama manusia, yaitu hablum minannas. Moderasi Islam meliputi dari 3 aspek. Yang pertama, akidah. Moderasi di bidang akidah memiliki arti bahwa Islam tidak memaksakan akidahnya kepada agama lain. Seorang muslim harus menghormati dan menghargai kelompok agama lain dalam konteks keindonesiaan. Sikap seperti ini disebut dengan istilah toleransi. Toleransi merupakan pemberian kebebasan kepada sesama manusia untuk menjalankan keyakinan, mengatur hidup, dan menentukan nasibnya masing-masing. Yang kedua adalah ibadah. Islam mewajibkan penganutnya untuk melakukan ibadah dalam bentuk dan jumlah yang sangat terbatas. Keterbatasan ini dapat dilihat dari beberapa ibadah yang diperintahkan, yaitu sholat 5 kali dalam sehari, puasa sebulan dalam setahun, dan haji sekali dalam seumur hidup. Selebihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan manusia untuk berkarya, bekerja, dan mencari rezeki di muka bumi. Seorang muslim semestinya tidak hanya fokus dalam ibadahnya sendiri, yaitu hablum minallah, tetapi juga harus berusaha menyeimbangkan dengan ibadah sosial, yaitu hablum minannas. Dengan demikian, seseorang yang taat beribadah pun dapat memberikan kontribusi dalam menunjang pembangunan nasional, baik di bidang pembangunan sumber daya manusia, finansial, dan perekonomian maupun bidang-bidang lainnya.
Yang ketiga adalah Muslim moderat. Beberapa ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berusaha menerapkan prinsip moderasi Islam disebut Muslim moderat. Mereka berusaha menjalankan Islam secara mendalam, yaitu kafah, dan menyeimbangkan kehidupannya baik pada tataran hablum minallah maupun hablum minannas. Konsep ini juga sesuai dengan cerminan masyarakat muslim yang disebutkan Al-Quran, Muslim rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi alam semesta. Pengertian Islam Nusantara. Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, interpretasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, yang sesuai dengan realitas sosiokultural Indonesia. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Pada Juni 2015, Presiden Joko Widodo telah secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara yang merupakan bentuk Islam yang moderat dan dianggap cocok dengan nilai budaya Indonesia. Pada dasarnya, ada 3 pilar atau rukun penting di dalam Islam Nusantara. Pertama, pemikiran. Kedua, gerakan. Dan ketiga, tindakan nyata. Pilar pertama, pemikiran, yang meliputi cara berpikir yang moderat atau tawasud. Artinya, Islam Nusantara berada dalam posisi yang tidak tekstualis, tetapi juga tidak liberal. Pilar kedua adalah gerakan. Artinya semangat yang mengendalikan Islam Nusantara itu ditujukan pada perbaikan-perbaikan. Tugas Islam Nusantara adalah melakukan perbaikan-perbaikan atau reformasi untuk jamaah dan jamaah yang tak hanya didasarkan pada tradisi, tetapi juga inovasi. Pilar ketiga adalah amaliyah. Islam Nusantara sebagai identitas aswaja Nahdlatul Ulama menekankan bahwa segala hal yang dilakukan Nahdliyin harus lahir dari dasar pemikiran yang berlandaskan pada fikih dan usul fikih. Disiplin yang menjadi dasar kita untuk menyambungkan amaliyah yang diperintah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Epistemologi dan metodologi Islam Nusantara. Yang pertama, epistemologi Islam Nusantara. Epistemologi memiliki peran penting dalam ilmu keislaman, yaitu sebagai metode untuk menggali dan mengetahui sumber ajaran Islam, bagaimana prosesnya, dari mana asalnya, dan apakah ajaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan begitu ajaran Islam akan jelas dan terbukti kebenarannya tanpa ada keraguan untuk meyakininya. Kebenaran ajaran Islam dapat diketahui dengan teori pengetahuan atau epistemologi yang memiliki aspek sebagai berikut. 1. Aspek etik. Aspek ini termasuk aspek konseptual dalam ilmu pengetahuan. Aspek ini berkaitan dengan nilai moral atau keyakinan seseorang maupun kelompok masyarakat terhadap ajaran Islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. 2. Aspek historis merupakan aspek yang berkaitan dengan berbagai sikap atau cara berpikir manusia yang memengaruhi dan menentukan persepsi mereka terhadap kebenaran dan realitas. 3. Aspek observatif. Aspek ini menekankan kepada penelitian sebagai saran untuk mencari suatu pengetahuan sehingga akan tercipta sebuah kebenaran yang tentunya berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Aspek etik memberikan penjelasan bahwa Islam Nusantara adalah sebuah pengetahuan yang lahir dari unsur nilai atau moral. Masuknya Islam ke Indonesia tidak merubah budaya lokal, tapi modifikasinya sedemikian rupa
sehingga menjadi budaya yang lebih islami dan bermoral. Para penyebar Islam di Indonesia secara tidak langsung menggunakan 3 cara tersebut dalam menyebarkan Islam di Indonesia, yaitu mengadopsi budaya dan tradisi Indonesia yang tidak bertentangan dengan spirit Islam, menghilangkan budaya yang tidak sesuai dengan spirit Islam, dan merekonstruksi budaya dan tradisi seperti sesajen percaya kepada kekuatan gaib menjadi simbol yang memiliki makna untuk mengesahkan Tuhan. Setelah melalui 3 tahap tersebut, barulah Islam di Indonesia dinamakan Islam Nusantara. Yang kedua, metodologi Islam Nusantara. Menurut usul fikih, suatu hukum dapat diketahui melalui ijtihad, yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh para ulama untuk menemukan hukum yang tidak terdapat dalam nas Al-Quran dan hadis. Ijtihad terbagi dalam 2 pengertian. Pertama, ijtihad istimbati, yaitu suatu ijtihad yang bertujuan untuk menciptakan hukum baru. Yang kedua, ijtihad tatbiqi, yaitu ijtihad yang bertujuan untuk menerapkan hukum, bukan untuk menciptakan hukum. Perbedaan lain dari kedua jenis ijtihad tersebut terletak pada proses pengujiannya. Ujian kesahihan ijtihad istimbati bisa dilihat dari koherensi dalil-dalil yang digunakannya. Sementara itu, ijtihad tatbiti dapat diketahui kesahihannya melalui aspek kemanfaatan atau kemaslahatan dalam penerapannya. Ijtihad tatbiti adalah suatu metode penerapan hukum yang mempertimbangkan nilai kemaslahatan atau kemafsadatannya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik Islam Nusantara. Islam Nusantara sebenarnya merupakan perwujudan nilai-nilai Islam yang telah berakulturasi dengan budaya lokal, yaitu budaya Nusantara atau Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ciri penerapan Islam Nusantara itu sendiri. Hal ini bisa terjadi karena beberapa sebab, yaitu relasi yang kuat antara Islam dan budaya lokal, keberpijakan agama terhadap tanah air atau Nusantara, dan dengan kecintaan pada tradisi dan tanah air, terbukti Islam Nusantara tidak pernah memberontak pada pemerintahan yang syah, karena dilandasi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki karakter toleransi, moderat, seimbang, dan menjaga keadilan. Karakteristik tersebut menjadi roh Islam Nusantara sehingga mewujudkan wajah yang ramah, damai, santun, dan menyejukkan. Karena ajarannya dapat diselaraskan dengan konteks atau kondisi sosial masyarakat sehingga terjadi akulturasi dengan budaya dan kondisi sosial politik masyarakat setempat. Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologi dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat di tanah air. Karakter Islam Nusantara menunjukkan adanya kearifan lokal di Nusantara yang tidak melanggar ajaran Islam, tapi justru mensinergikan dengan adat istiadat yang ada di wilayah Indonesia. Islam Nusantara adalah Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah besar bangsa dan negara. Islam yang dinamis, bersahabat dengan lingkungan kultur, subkultur, dan agama yang beragam. Islam berkemajuan. Dalam pandangan Muhammadiyah, bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk membangun peradaban yang utama dan menjadi rahmat bagi semesta. Inilah yang disebut Islam berkemajuan. Taudin al-Ghadarah. Dasar-dasar Islam berkemajuan. Yang pertama, Islam mengajarkan manusia untuk iqra, terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. 2. Islam menjadi pelaku perubahan dan berwawasan ke depan, yang terkandung dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 dan Al-Hasyr ayat 18. Yang ketiga, Islam yang mengajarkan tangan di atas, yaitu ula, dan bukan tangan di bawah, yaitu sufla,
Islam membentuk manusia muslim sebagai atau pelaku sejarah, syuhada ala an-nas, selain hadir sebagai umat moderat, umatan wasata dalam kehidupan, yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Dan keempat, umat Islam diharuskan menjadi golongan terbaik yang unggul atau khairu ummah, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110, sehingga dapat menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam, terkandung dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang serba utama yang melahirkan keunggulan hidup lahiriah dan ruhaniyah. Kemajuan dalam pandangan Islam bersifat multi aspek, baik dalam kehidupan keagamaan maupun dalam seluruh dimensi kehidupan, yang melahirkan peradaban utama sebagai bentuk peradaban alternatif yang unggul secara lahiriah dan ruhaniyah. Islam yang berkemajuan menyamaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat Islam, yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Prinsip-prinsip Islam berkemajuan. Yang pertama, sikap wasatiyah. Yang kedua, membangun perdamaian. Yang ketiga, menghargai kemajemukan. Yang keempat, menghormati harkat dan martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan. Yang kelima, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keenam, menjunjung tinggi akhlak mulia. Yang ketujuh, memajukan kehidupan umat manusia. Islam berkemajuan ala Muhammadiyah telah mengemukakan sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Gerakan mengembalikan umat dan sumber ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang otentik. Muhammadiyah bukan gerakan yang mendewasakan masa lampau, bukan gerakan yang mengusung konsep masa lalu sebagai konsep ideal atau romantisisme, misal khilafah Islamiyah atau negara Islam. Teologi berkemajuan ala Muhammadiyah selalu berorientasi ke masa depan, meminjam istilah dari Din Syamsuddin pada tahun 2015. Berkemajuan menyiratkan adanya keberlangsungan dan bahkan perkembangan sebagai usaha yang terus-menerus untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang bermakna.